Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran pemrograman web. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini, di sini saya akan mencoba membahas terkait penggunaan Bootstrap dalam proses web development, teman-teman ya. Nah, penggunaan Bootstrap ini kita akan coba implementasikan pada navigation bar dan carousel, teman-teman ya. Nah, sebelum kita coba mulai, sekarang kita pahami terlebih dahulu navigation bar itu apa. Jadi, navigation bar itu nama lainnya adalah navigation header atau navigasi pada bagian kepala website ya, di mana navigation header ini ditempatkan di bagian atas halaman website. Dengan menggunakan Bootstrap, teman-teman kita bisa melakukan extend, memperpanjang atau mengkolaps, menyembunyikan navigasi pada website, yaitu link-link yang ada pada website yang ada di bagian atas itu, dengan menyesuaikan ukuran layarnya. Nah, kurang lebih nanti kita akan membuat navigation seperti ini ya, teman-teman. Pertama-tama, untuk kita membuat navigation website itu, kita perlu membuat navigation bar brandnya terlebih dahulu. Atau kita nanti bisa tambahkan di bagian itu adalah nama websitenya atau logo websitenya. Di mana ini bisa kita aplikasikan untuk semua elemennya ya. Di mana untuk mengaplikasikannya, kita akan menggunakan Anchor atau tag A itu ya. Dengan menggunakan tag A ini, nanti kita bisa mengkustomisasi stylenya, atau kita bisa mengganti stylenya itu sendiri. Oke, tidak berlama-lama, kita coba berpindah ke Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba split layarnya dengan Visual Studio Code. Oke, nah ini. Jadi teman-teman seperti biasa buka atau lebih dahulu file yang kemarin yang sudah kita tambahkan bootstrap-nya ya secara manual gitu. Memang dengan downloadnya dari Get Bootstrap, lalu kita coba ekstrak dan kita tempatkan ke filenya ya. Lalu langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita tambahkan tag nav atau navigation. Nah, di dalam tag nav ini kita tambahkan kelas bernama navbar. Navbar, lalu kita tambahkan kelas navbar expand ya. .lg, strip lg ini tuh supaya nanti kita bisa memanjangkan ke bawah navbarnya. Lalu selanjutnya setelah itu kita tuliskan kelas navbar light ini untuk memberikan warna pada navbarnya, dan ini untuk memberikan background pada navbarnya, bega light itu teman-teman ya, seperti ini. Setelah itu, kita tambahkan div, teman-teman, di dalam kelas navbar ini. Fungsinya untuk apa? Di sini kita fungsinya adalah untuk membuat sebuah kontainer yang menyesuaikan ukuran viewportnya. Maka di sini kita masukkan kelas container fluid. Seperti ini, teman-teman. Habis itu, di dalam sini kita tambahkan tag A, ya, atau anchor itu. Di sini, harusnya kita kasih garis pagar ya. Lalu di sini teman-teman di dalam tag A ini kita kasih kelas namanya navbar brand. Navbar brand. Nah, di tag A ini kita tuliskan judul websitenya ya. Misalkan websitenya di sini judulnya apa ya? Websiteku misalkan ya. Websiteku. Kayak gini ya. Habis itu beres. Ini saja kita Ctrl S. Lalu kita coba run hasilnya. Nanti akan muncul kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini adalah navbar brandnya, nanti ukurannya akan membuat sebuah kontainer tersendiri teman-teman. Dari kelas div ini yang memenuhi seluruh bagian viewportnya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke bagian berikutnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, sebetulnya teman-teman kita bisa mengganti navbar itu, ya, tulisan navbar itu menggunakan image atau menggunakan gambar. Kita bisa membuat navbar brandnya itu menggunakan gambar. Caranya bagaimana? Caranya sederhana sekali. Teman-teman, di sini kan awalnya ada tulisan websiteku, kita bisa hapus. Setelah kita enter, di sini kita tambahkan tag image. Nah, di sort ini teman-teman ya, di tag image di bagian sort ini kita bisa tambahkan lokasi gambarnya itu disimpan di mana gitu ya. Nah, kalau di sini sebetulnya saya sudah menambahkan gambar yaitu di folder image ya, di folder image, lalu teman-teman tinggal strip aja lalu cari gambarnya. Saya pakai logo UPI sebenarnya. Nah, kayak gini. Di bagian ALT ini
Kita coba tambahkan alternatif jika gambarnya tidak muncul. Sini logo aja deh tulisannya. Lalu teman-teman di sini jangan lupa di lebar gambarnya, width-nya, teman-teman atur jadi kurang lebih 6% aja deh. Ya, supaya tidak terlalu besar. Kita save, kita Ctrl S, lalu kita coba run. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti navbarnya akan berupa logo, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, teman-teman, di bagian navbar juga kita bisa tambahkan link ya, karena memang itu tujuannya juga. Nah, link itu kalau di navbar itu, teman-teman, katanya terbentuk oleh beberapa opsi ya, pada tag nav itu. Di mana dalam pembuatannya kita menggunakan modifier kelas dan kita juga menggunakan toggle. Toggle ini untuk apa? Untuk nanti ketika kita mau menyembunyikan si apa namanya si link ini ketika kita ukuran layarnya kecil gitu ya. Nah ini itu merupakan kelas yang bisa membuat styling website kita lebih responsif. Dan biasanya navigation bar yang ada linknya itu mereka itu akan menyebar secara horizontal ceilingnya itu untuk memenuhi kemungkinan tempat yang masih bisa diisi gitu. Dan dari secara apa namanya secara rataan itu akan lebih rapi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mulai bikin linknya terlebih dahulu ya. Namun, oke di sini kita bikin link dulu aja sebelum nanti kita bikin toggle-nya ya. Di sini cara bikin linknya gimana? Nah, cara bikin linknya di bawah tag div ini, teman-teman. Oke, bukan di bawah tag div ini untuk menambahkan linknya itu kita justru ada di dalam tag div ini ya. Setelah A ini kita enter ya. Setelah A kita enter. Nah setelah A kita enter. Nah di bawah tag A ini barulah kita tambahkan tag div. Nah kita tambahkan tag div. Di dalam tag div ini kita tambahkan kelas ya. Kelasnya itu sama dengan titik kutip dua collapse collapse nah collapse nah bercollapse nah ini ya lalu kita kasih ID sama dengan eh, kutip dua nah nah kayak gini ini tuh buat apa kelas collapse itu kelasnya untuk menyembunyikan si apa namanya link atau si list yang akan kita buat nanti gitu ya teman-teman. Lalu kalau ID navbar dev ini sebagai target tujuan ketika kita nanti akan membuat toggle-nya. Di situ kita enter, baru kita buat listnya. Kita gunakan order list ya teman-teman. Kita gunakan tag all. Di dalam tag all ini kita tambahkan kelas-kelasnya itu adalah navbarnev. Navbarnev ya. Setelah itu, setelah kita tambahkan navbarnev, di dalam tag all ini tambahkan listnya ya. Kita tambahkan kelas untuk listnya ini yaitu nav item seperti ini. Baru di dalam tag li ini kita tambahkan anchor ya, tag A lagi. Tag A dengan kelasnya itu sama dengan apa ya? Kelasnya navlink ya, navlink seperti ini. Lalu di sini harapnya kita kasih tanda pagar aja. Di sini di dalam tag A ini kita tulis link pertama. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, ini udah gampang ya, tinggal di copy aja, Ctrl C, lalu teman-teman tinggal enter, tinggal Ctrl V, Ctrl V aja. Ini jadi nanti akan ada 3 linknya teman-teman. 2, 3. Kita S. Ctrl S ya. Kita coba run. Wah, tidak muncul teman-teman. Kita coba besarkan. Nah, kalau dibesarkan ini akan muncul. Kenapa tadi ketika kita kecil tidak muncul? Karena kita belum menambahkan toggle-nya teman-teman ya. Button toggle-nya. Jadi nanti mau di-expand ke bawah maksudnya button toggle itu. Namun kita belum tambahkan. Sehingga sekarang kita perlu tambahkan dulu teman-teman ya. Nah, untuk menambahkan button toggle itu di bawah tag A yang navbar brand, teman-teman ya. Nah, cara untuk menambahkannya, teman-teman di sini tuliskan tag button, enter. Lalu habis itu, teman-teman di dalam tag button ini tambahkan kelas namanya navbar toggler. Lalu type-nya atau tipenya sama dengan button. Lalu data strip BS strip toggle-nya
Ini untuk apa? Ini itu untuk melakukan pengecilan ketika kita collapse ya. Seperti ini. Lalu database target, mana nih yang mau jadi target apa namanya toggle-nya ini? Icon toggle-nya ini yaitu yang navbar nav agar navbar nav ya. Oh, navbar nav betul. Habis itu kita coba enter di dalamnya ini kita tambahkan tag span ya. Ini itu untuk menambahkan apa? Menambahkan ikonnya teman-teman ya. Kita tambahkan tag span, lalu kita tambahkan kelas pada tag span ini yaitu bar toggler icon karena kita mau menambahkan icon toggler ini. Seperti ini ya teman-teman. Habis kita tambahkan navbar toggler icon ke bawah teman-teman ya. Di sini. Oke, di sini sudah sesuai semuanya ya, sama seperti kode yang ada di sebelah kanan. Kita save, kita Ctrl S, lalu kita run. Nah, akan muncul teman-teman togglernya. Dan ketika kita klik akan mengexpand ke bawah. Kalau kita klik lagi akan mengkolaps ya, bersembunyi lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini baru sampai navbar collapse dan expand. Di sini juga teman-teman dikatakan kita tuh bisa menandai apa namanya link yang aktif dan link yang enggak gitu. Kalau kita mau nandai link yang aktif, kita gunakan eh, kelas aktif pada navigation link. Nah, di sini kita tambahkan aktif saja, teman-teman ya. Di sini kita klik tulis aktif. Kayak gini, kita Ctrl X, lalu kita coba lihat. Nah, nanti akan berbeda warnanya. Akan hitam, lebih hitam ya biasanya. Selanjutnya, teman-teman, selain ada navbar, di sini kita juga bisa mengatur warna, skema warna yang ada pada website kita ya dengan cepat. Karena di sini kita bisa mengkombinasikan warna dengan mudah, teman-teman ya, menggunakan kelas dan background color secara utility gitu ya. Nah, kita bisa tambahkannya di bagian mana? Itu di bagian atas, di navbar light. Ini kan udah ada nih navbar light. Navbar light itu artinya navbarnya kita akan buat menjadi warna putih atau lebih muda gitu ya, warna cerah. Dengan backgroundnya itu di sini juga sudah didefinisikan teman-teman. Backgroundnya adalah light juga. Nah, kita bisa ubah teman-teman itu tuh sebetulnya dengan cara menambahkan kelas warnanya ya, ada dark, ada primary, atau kita bisa tambahkan secara langsung menggunakan kode hexa. Di sini saya supaya cepat menggunakan kelas yang sudah ada aja ya. Misalkan kita ubah navbarnya warnanya jadi primary deh ya. Di sini navbar lightnya primary, BG lightnya juga primary. Kayak gini ya, Ctrl S, kita coba lihat hasilnya. Maka akan jadi warna biru. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ketika kita ubah warnanya. Oke teman-teman, kita akan coba lanjutkan kembali untuk yang kedua yaitu pembuatan carousel. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu carousel itu apa. Jadi carousel itu atau carousel plugin itu adalah komponen di mana komponen yang ada dalam Bootstrap yang bisa kita gunakan untuk men-cycle elements atau kita bikin elemen itu seperti muncul per siklus gitu ya, muncul berurutan, silih berganti. Seperti halnya slideshow atau carousel itu sendiri. Di mana elemen yang kita bisa tambahkan itu bisa berupa gambar, slide, atau teks, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pembuatan carousel ini, teman-teman, menggunakan kontrol ya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat carousel ini, di sini, teman-teman, coba gunakan tag div ya. Oke, sebentar, saya coba sharingkan lagi. Nah, di sini pertama-tama kita gunakan tag div, teman-teman, di bawah tag nav ini ya. Kita tambahkan div, lalu kita enter, habis itu kita tambahkan ID. Ini tuh akan menjadi target ketika nanti kita tambahkan kontrolnya ya. Sini kita namai carousel example controls. Nah, yang ini. Habis itu kita tambahkan kelas, teman-teman. Kelasnya yaitu carousel slide ya. Habis itu kita gunakan database dot write ya. Seperti ini kita kasih sama dengan carousel
Lalu kita enter, kita bikin div baru teman-teman, di mana di dalam div ini kita tambahkan kelas namanya yaitu carousel inner. Carousel inner, di mana di sini nanti kita akan menambahkan eh, carousel tiap carouselnya. Kita tambahkan div lagi, di dalam tag div ini kita tambahkan kelas, kelasnya yaitu carousel item aktif ya. Carousel strip item aktif. Seperti ini teman-teman. Habis itu, barulah di dalam sini kita coba masukkan gambar PNG image ya. Nah, habis itu kita tambahkan sumber gambarnya ini, teman-teman ya. Kita tambahkan source-nya ini, yaitu kita dari folder image. Nah, yang nomor satu dulu. Di ALT ini, teman-teman tinggal tambahkan alternatif ketika carouselnya nggak muncul. Misalkan ini gambar satu. Lalu, teman-teman di sini tambahkan juga kelas ya untuk mengatur styling si gambarnya ini. Kelasnya itu dblock ya, display-nya itu block, dan width-nya itu 100% di sini artinya ya. Setelah seperti ini udah gampang teman-teman, tinggal di copy paste aja ini carousel item aktifnya. Lalu kita enter Ctrl V, di sini kita hapus aktifnya ya untuk yang kedua. Lalu kita tambahkan nama file yang kedua yaitu 2.png ya. Nah, habis itu di sini alternatifnya juga jangan lupa dirubah jadi gambar 2 teman-teman. Lalu kita enter lagi. Di enter ini teman-teman tinggal Ctrl V. Di sini masih sama. Yang dihapus yaitu yang aktifnya ini. Lalu ini jadi 3.png. Ini alternatifnya yaitu gambar 3. Ah, kita klik Ctrl S. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman ya untuk hasilnya. Sekarang di sini udah muncul tapi belum bisa berpindah karena belum kita tambahkan kontrol. Untuk menambahkan kontrolnya, teman-teman bisa akses di Get Bootstrap ya. Lalu pilih bagian carousel. Teman-teman tinggal kopikan saja kodenya ya, supaya lebih cepat. Klik salin. Lalu tambahkan ke sini. Ke bagian bawah ini teman-teman. Kontrol itu di bagian bawah div yang ini ya. Kita habis ini di bawah div carousel inner teman-teman ya. Mohon maaf. Ini satu ke sini. Oh, oke, di sini ya. Kita coba tambahkan Ctrl V. Lalu teman-teman cek juga di sini apakah database targetnya udah betul, carousel example control sesuai ID-nya. Silahkan ya dicek. Kalau di sini sudah tepat, kita Ctrl S. Habis itu tinggal kita coba run teman-teman. Nah, kalau di run nanti akan muncul seperti ini carouselnya. Bisa kita pindahkan seperti ini teman-teman ya. Kita coba run lagi. Oke, karena yang kedua itu tidak kita aktifkan, jadi kita juga perlu mengaktifkannya teman-teman supaya bisa digeser ya di sini. Aktif. Nah, kayak gini ya. Yang kedua juga, yang ketiga juga aktif. Aktif. Ctrl S. Setelah itu tinggal di apa namanya? Tinggal di slideshow kan. Oh, mohon maaf teman-teman. Di sini kita tidak perlu mengaktifkan yang kedua, yang ketiga ya. Hanya yang ke satu saja. Lebih nanti seperti ini teman-teman akan berpindah dari satu apa namanya? Dari satu gambar ke gambar lainnya ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk penjelasan terkait carousel cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran berikutnya.